Bayangkan dunia berhenti sejenak ketika salah satu negara paling berpengaruh di Eropa, Prancis, mengumumkan, kami mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang sah. Kalimat itu bukan sekedar simbol, bukan pula sekedar gestur politik, tapi itu seperti denting lonceng dari barat yang menggema hingga ke tanah Gaza yang porak-poranda. Dan dunia pun terbelah dua, antara harapan dan ketegangan. Apa yang sesungguhnya terjadi di balik langkah mengejutkan ini, dan kemana arah dunia setelahnya. Pada 25 Juli 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengguncang geopolitik internasional. Dalam sebuah pidato di Paris, ia menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di sidang umum PBB September mendatang. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara G7 pertama dan satu dari sedikit negara barat yang mengambil posisi tegas dalam konflik paling berdarah di abad ini. Macron berbicara tidak hanya sebagai kepala negara, tapi sebagai seorang manusia yang menyaksikan tragedi kemanusiaan di Gaza, ketika anak-anak meninggal karena kelaparan, ketika rumah-rumah hancur dan dunia terlalu banyak diam. Ini bukan sekedar politik, ini soal keadilan, soal kemanusiaan, ucap Macron di hadapan Parlemen Eropa. Keputusan ini tidak datang tiba-tiba. Macron telah mencoba membentuk koalisi dengan Inggris, Kanada, dan negara-negara Arab. Namun ketika tekanan dari Amerika Serikat terlalu kuat dan banyak negara memilih bersikap hati-hati, Prancis malah mengambil langkah sendiri. Langkah Prancis menuai reaksi keras dari Amerika Serikat dan Israel. Washington menyebut langkah itu prematur, tidak konstruktif, dan berisiko merusak proses perdamaian. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio menyatakan bahwa keputusan Macron adalah tamparan bagi para korban serangan Hamas pada 7 Oktober. Bahkan Presiden Donald Trump ikut berkomentar. Ia menyebut Macron pria yang baik, tapi keliru kali ini. Sementara itu, Israel mengecam keras. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tindakan Prancis sebagai pengkhianatan terhadap logika. Tapi suara lain mulai terdengar, dari Madrid hingga Oslo, dari Dublin ke Jakarta. Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, hingga Slovenia yang lebih dulu mengakui Palestina menyebut langkah Prancis sebagai katalis. Dan satu negara Asia Tenggara bernama Indonesia tersenyum pahit namun tegas. Sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia sudah menyatakan dukungan pada Palestina. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Pernyataan itu tak pernah luntur, bahkan ketika diplomasi berubah bentuk menjadi forum-forum PBB, sidang G20, atau kunjungan kenegaraan. Pada Mei 2025, Prabowo Subianto dan Macron menandatangani deklarasi bersama di Jakarta, mendukung solusi dua negara, mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel, dan menyerukan gencatan senjata permanen. Kini, ketika Prancis mengambil langkah konkret, Indonesia memberikan dukungan penuh. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, langkah Prancis adalah jalan moral yang seharusnya ditiru oleh negara-negara lain. Dukungan publik di Indonesia luar biasa. Demo besar-besaran di Jakarta, Surabaya, dan Aceh menjadi bukti. Rakyat tak ingin hanya menonton penderitaan Palestina hanya lewat layar. Langkah Prancis bukan sekedar keputusan bilateral. Ia adalah tes lakmus bagi dunia. Apakah kita siap berpihak pada keadilan meski tak populer? Ketika Macron memilih berdiri sendiri, ia membuka celah untuk dunia berpikir ulang. Akankah Jerman dan Inggris tetap diam? Akankah Amerika terus menggunakan hak veto dan tekanan? Konferensi PBB di New York nanti bukan hanya soal suara negara, tapi soal suara nurani manusia. Jika semakin banyak negara berani berkata, kami mengakui Palestina, maka peta dunia akan bergeser. Bukan hanya secara geopolitik, tapi secara moral. Lantas menurutmu, apakah dunia sedang menuju keadilan atau justru menjauh darinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini bila kamu percaya bahwa kemanusiaan harus lebih lantang dari politik. Dan jangan lupa subscribe, karena suara-suara yang tulus seperti ini tak boleh dibiarkan sunyi.